Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Insya Allah pada kesempatan ini, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang irama tilawah ya, atau yang disebut dengan ilmu maqamat ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan nada-nada tertentu yang sudah ada sejak zaman dulu ya. Sejak zaman Rasulullah nadanya sudah ada, kemudian para sahabat ya, para tabi'in secara natural membaca Al-Quran dengan nada-nada tersebut, sehingga lahirlah beberapa nada yang kita kenal saat ini ya. Ada nahawan, jiharkah, soba, hijaz, ada bayati gitu, ada kurdi ya, dan macam-macam lainnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang akan kita pelajari ini adalah yang disebut dengan murattal ya, yang mana kita tahu ya, dari pembagian cara membaca Quran secara garis besar itu ada dua gitu ya. Ada mujawwad yang seperti Syekh Muammar ya, yang baca Quran dengan sangat lambat dengan tahqiq. Ada juga membaca Quran dengan cara hadar ya, atau tartil, yaitu yang disebut dengan murattal. Nah, kita sudah punya public figure di sini ya, yaitu Syekh Mr. Rashid Al-Afasi Hafizahullah Al-Kuwaiti, yang mana beliau seorang qori internasional sangat populer di zaman ini, dan beliau membaca Quran dengan bervariasi nada-nada yang beliau baca ya. Nah, kita akan menganalisis nih ya, menganalisis tilawah Syekh Mr. Rashid ya, yang mana kita garis bawahi 4 nada ini dulu. Ada nada nahawan, ada jiharkah, ada soba, ada hijaz ya. Nah, 4 nada ini kita bedah di dalam tilawahnya Syekh Mr. Rashid dan Al-Afasi. Oke, insyaallah kita mulai. Nah, ini ya. Ini qadarullah yang kita pelajari adalah di juz 27 ya. Juz 27 yaitu surat Az-Zariyat, surat At-Tur, surat An-Najm dan surat Al-Qamar. Nah, di juz 27 ini Syekh benar-benar membaca surat per surat dengan nada berbeda, dengan sangat kontras sekali ya, dengan sangat jelas. Oke, kita mulai ya. Nah, tentu saja ya, ini sebenarnya nada sobanya dari sini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita ta'awuz bersama-sama ya, agar lebih berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Karena Syekh hanya membaca dari bismillah kalau di sini. Dikarenakan sebenarnya surat yang 20 juz ke-27 ini merupakan serial 30 juz lengkap gitu ya. Yang mana Syekh hanya membaca ta'awuz itu di awal aja, di Al-Fatihah. Oke, yuhatifillah, kita dengarkan di ya. Nah, sebelum kita nada aslinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke nada asli dulu. Ini hijaz yang awal. Wadh-dhariyati dharwa. Ya. Wadh-dhariyati dharwa. Ya. Nah, oke. Nada kedua hijaz. Kenapa bismillah diakhirkan? Karena kita kalau menganalisa nada ini harus dengan yang aslinya dulu ya, yang dasarnya dulu, nanti baru kita mencocokkan dengan bismillahnya gitu. Oke, ada yang kedua nih, di ayat kedua. Falhamilati wiqra. Ayat ketiga. Faljariyati yusra. Keempat. Falmuqassimati amra. Itu ya, kita menganalisisnya dengan corak nadanya gitu. Jadi kita rumusnya bukan yang naik turun datar ya, karena nada itu kalau nggak naik datar, kalau nggak datar turun. Semua nada pun kayak gitu ya, ada naiknya, ada turunnya, ada datarnya. Nah, sehingga kita akan lebih fokus kepada ini ya, mengenal corak nada hijaznya dulu seperti tadi. Wadh-dhariyati dharwa. Wadh-dhariyati dharwa gitu ya.
falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Ya, itu nada dasarnya nih, 4 ya. Sebenarnya 3 ya, ada yang datar, ada yang naik, ada yang turun. Namun ini yang di ayat ketiga ini adalah nada tambahan saja gitu. Yang itu nada antara 2 dan 3. Oke. Nah, kita coba dipindahkan ke surat lain. Yang 4 ayat ini kita coba ke surat lain. Misalkan surat Al-Ikhlas yang pendek ya. Nah, bismillahnya dicocokkan dengan nada ini ya. Gak mungkin kan kita baca bismillahnya dengan nada jiharkah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca dengan hijaz ayatnya. Wadzariyati dzarwa, ya, tidak matching gitu. Nah, maka bismillahnya pun harus dengan nada hijaz. Hijaz yang rendah gitu ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting ya. Salah satu bab penting itu ketika kita mencocokkan bismillahnya dengan nada yang akan kita baca gitu. Seperti ini, karena suratnya dibaca dengan hijaz, maka otomatis bismillahnya pun harus dengan hijaz. Atau ketika kita menjadi imam dalam sholat ya, otomatis ketika kita akan membaca suratnya dengan hijaz ya, maka Al-Fatihahnya pun harus dengan hijaz juga supaya matching gitu. Kalau enggak matching, ini dalam seni aja ya. Sebenarnya kalau dalam pahalanya sama. Cuma kalau dalam estetikanya, dalam hal keindahannya itu kurang indah gitu kalau beda ya. Sebaliknya kalau kita sama nada dalam Al-Fatihah sama dengan suratnya itu lebih bagus. Nah, beda lagi kalau misalkan kita mau mix ya. Misalkan diawali dengan baca dengan hijaz dulu, di tengah-tengah kita karena ayatnya bahagia, maka kita bacanya dengan jiharkah, itu sangat diperbolehkan. Tidak mengapa ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kita akan mematchingkan dulu dengan ayat yang lain. Wadzariyati dzarwa. Ya. Jadi bismillahnya tadi bisa dengan yang nada sensari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masuk ke sini, Wadzariyati dzarwa. sebenarnya ini banyak ya variasi bismillahnya, enggak cuma ini doang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa dengan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga kita ingin menggunakan nada yang tinggi, bisa juga. Tapi asal yang ketika di akhir ayat itu harus direndahkan gitu ya. Misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hijaz juga masuk ke sini. Wadzariyati dzarwa. Jadi enggak dibatasi. Ini bukan pembatasan ya, membaca dengan hijaz dengan cara gini bukan pembatasan juga. Bisa juga kita dengan memberikan apa namanya di akhirnya itu dengan cengkok ya, cengkok nada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa masuk ke sini. Wadzariyati dzarwa. Jadi yang penting kita mengenal cara cengkoknya bagaimana ya. Mengenal warna nada hijaz ini gitu. Yang mana nada ini benar-benar melambangkan padang pasir banget gitu ya. Hijaz kan itu daerah Madinah sampai Mekah, itu namanya Hijaz ya. Wilayah Hijaz gitu disebutnya. Nah, kita masukkan ke ayat lain ya. Wadzariyati dzarwa. Surat Al-Ikhlas misalkan. Qul huwallahu ahad misalnya. Wadzariyati dzarwa. Qul huwallahu ahad. Masuk ayat keduanya. Falhamilati wiqra. Allahus samad gitu ya. Ada ketiganya. Faljariyati yusra.
lam yalid wa lam yulad. فالجاريات يسرا Lam yalid wa lam yulad. Nada terakhirnya. فالمقسمات أمرا Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jadi ketika kita sudah tahu warna nadanya, maka ketika kita sudah paham nada Hijaz, kita bisa membaca Hijaz bukan cuma di surat ini aja gitu ya. Jadi mengenal nada Hijaz di surat ini, yang 4 ayat ini, dengan demikian kita bisa membaca Hijaz di surat apapun ya. Di surat An-Nas juga bisa kita masukkan. والذاريات ذروا Yang penting yang harus digarisbawahi adalah di awal sama akhirnya ya. Nada awal sama nada akhirnya. Misalkan tadi Sami Rosid membaca dengan wadzariyati dzarwa, yang kita garis bawahi nih ya, wa sama wa-nya nih. Wa awal sama wa yang terakhir. Misalkan di surat An-Nas ya. والذاريات ذروا Qul a'udzu birabbin nas, kayak gitu. Ayat selanjutnya. فالحاملات وقرا Malikin nas, فالجاريات يسرا ilahin nas, فالمقسمات أمرا min syarril waswasil khannas. Gitu ya. Jadi sekali lagi ketika kita bisa memahami nada Hijaz ini di empat ayat pertama ini, maka kita bisa mengamalkan nada Hijaz di seluruh surat dalam Al-Quran. Kalau nadanya panjang kayak gimana cara membacanya ya? Jadi nggak melulu ya, nggak melulu satu nada untuk satu ayat gitu. Kalau panjang bisa juga tuh nada lengkap Hijaz yang 4 nada ini dimasukkan ke dalam satu ayat saja, bisa kayak gitu ya. Yang penting yang harus dipahami adalah ketika kita baca nada pertamanya itu harus sama nih ya, yang wa pertama sama wa kedua. Wadzariyati dzarwa, dimasukkan ke bismillahnya bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau belajar Hijaz, maka kalau solusi dari saya, coba dengarkan terus-menerus 1 sampai 4 ini. Ya. Semakin kita banyak mendengar, nanti kita akan semakin memahami corak nadanya gitu, ya. Ini Hijaz ini sebenarnya di film-film juga suka ada nih, di film Umar ya, di film-film kalau menandakan Arab pasti nadanya itu biasanya Hijaz ya, yang seperti ini. Na 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 ya. Itu nada Hijaz tuh ya. Mungkin kita pernah mendengarnya juga nada itu. Nah, itu Hijaz banget. Kok Quran dilagukan dengan lagu kayak gitu? Itu bukan Qurannya yang ikut ke sana ya. Jadi di dalam suatu daerah tumbuh nada tersebut. Nah, maka ini mempengaruhi juga cara berbicara seseorang, cara seseorang mengekspresikan dengan nada gitu ya. Cara bersair seseorang itu benar-benar mempengaruhi ya. Makanya beda tuh ketika lagu-lagu di Sunda ya, di Jawa Barat sama di Jawa Timur itu pasti beda. Karena satu wilayah itu secara natural akan melahirkan satu nada juga. Nah, sedangkan dalam membaca Al-Quran nggak bisa kita membaca dengan nada Sunda misalkan, dengan nada Jawa ya. Tapi kita harus membatasinya cukup kepada apa yang ada di zaman Rasulullah saja. Itu yang tadi ya, ada Nahawan, ada Hijaz, ada Jiharkah, banyak pokoknya. Sekiranya ada 7 sampai 8 nada. Nah, kita tinggal itu nih, kita tinggal pahami, kita baca dengan gaya kita sendiri gitu. Jadi saya Misari ya, saya Sudais, saya Fahad Al-Khandari misalkan, seluruh syekh itu bukannya mereka punya nada gitu. Nada itu dari dulu juga sudah ada yang 7 itu ya. Nahawan, Jiharkah, Sika, ada Bayati, ada Kurdi gitu. Ada Nahawan, ada A'jam atau Jiharkah ya.
Tapi yang membedakannya itu adalah cara bacanya ya. Cara baca seseorang, stylenya seseorang terhadap nada tersebut gitu. Itu yang membedakan. Kenapa Syekh Misari jiharkahnya itu benar-benar sangat itu ya, sangat indah. Nah, ini sebenarnya bukan Syekh Misari yang menemukan jiharkahnya, tapi Syekh Misari saking pakarnya beliau terhadap nada tersebut, beliau mampu membacakannya, menerapkannya dengan sangat indah gitu. Ya. Jadi kapasitas seseorang terhadap suatu nada akan menjadikan dia pakar terhadap nada tersebut ya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, oke. Jadi tipsnya adalah membaca terus-menerus 1 sampai 4 ini. Gitu. Kita sekali lagi baca ya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diresapi, dinikmati gitu ya, dipahami corak nadanya. Lalu kita praktekkan gitu. Just listen and repeat. Itu kunci dalam setiap ilmu ya. Kita dengarkan, kita ulang-ulang terus. Sehingga kita bisa lebih mendekati ke dalam nada tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Wadh-dhariyati dharwa. Wadh-dhariyati dharwa. Lanjut ke ayat selanjutnya. Falhamilati wiqra. Falhamilati wiqra. Lanjut. Faljariyati yusra. Faljariyati yusra. Falmuqassimati amra. Falmuqassimati amra. Oke, untuk merojahnya mungkin sekali lagi ya kita masukkan ke dalam Al-Fatihah nada tersebut ya. Nada bismillahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan itu ya, nada yang berbeda tapi sama untuk bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kayak gitu. Nah, kita dengarkan nanti sama itu. Wadh-dhariyati dharwa. Masukkan ke alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Falhamilati wiqra. Ar-Rahmanir Rahim. Faljariyati yusra. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Falmuqassimati amra. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan selanjutnya kembali ke awal. Ya. Nada pertama lagi. Wadh-dhariyati dharwa. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa kan? Langsung nada selanjutnya ya. Jadi nada ini sebenarnya nadanya bersatu tapi berulang-ulang gitu ya. Satu paket nada seperti yang tadi 1 2 3 4 di ayat pertama ini. Tapi berulang-ulang bacanya ya. Ini kalau kita penasaran, ini sama nadanya. Wadh-dhariyati dharwa. Was-samaa'i dhatil hubuk. Ya. Jadi sebenarnya nadanya itu cuma satu paket tadi ya, yang 4 nada tapi berulang-ulang. Oke, lanjut ya. Ini adalah nada Hijaz yang dipakai oleh Syekh Misri di surat Ad-Dhariyat ini. Kita coba meninjau di surat berikutnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa. Kita lanjutnya harus langsung dulu ya. فالحاملات وما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك. Ya, lanjut nih. Surat At-Tur ya. Surat Ad-Dhariyat tadi ya banyak ya itunya apa nih? Asbabun nuzulnya gitu. Ada adab kepada tamu ya, tentang Nabi Ibrahim dikunjungi
tamu-tamu yang berasal dari malaikat. Tentang sifat-sifatnya orang yang mukmin gitu ya. Oke, supaya lebih berfaedah kita bahas juga isinya. Nah, Dariyat dimulai dari ini ya. Tentang kutilah khorosun, celakalah, terkutuklah para pembuat kebohongan ya. Tukang hoax juga sama di sini masuknya. Kutilah khorosun, celakalah orang yang banyak berdusta gitu. Tasdid di sini melambangkan terus-menerus sifatnya subut gitu. Sudah menjadi karakter dia tukang bohong, maka dikutuk sama ayat ini. Nah, kemudian juga ada tentang innal muttaqina fi jannati wa uyun ya. Tentang sifat-sifat orang yang muttaqin, yang bertakwa gitu. Mereka itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun ya. Mereka itu tidurnya sedikit nih. Wabil asharihum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur dia itu senantiasa banyak beristighfar. Dan banyak lagi ya tentang sifat-sifat lainnya. Lanjut ke surat At-Tur. Oke. Nah, surat At-Tur ini menggunakan nada nahawan ya. Atau bisa disebut juga dengan nihawan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ayat kedua ya. Ayat pertama. Nah, ini benar-benar nadanya itu sangat nahawan banget. Wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' wal bahril masjur. Nah, sampai sini nih paketnya nih. Jadi di sini Semi Rosid apa namanya? Kan ada yang naik, turun sama datar ya. Tapi Semi Rosid di sini menggunakan satu paket tersebut pada beberapa ayat nih. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 ayat. Tapi kita itu aja ya. Kita dengarkan dan kita ikutin, kemudian kita praktekkan ke dalam surat yang lain. Kalau mau yang jelas, yang murninya itu bisa disimak ya, tentang yang naik data turun. Nanti insya Allah akan ada video berikutnya. Oke, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini indah banget ya, indah sekali gitu. Ketika dibaca dengan tahsin, dengan nada yang sangat merdu, itu sangat indah sekali. Kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada nahawan ini benar-benar apa namanya? Menjadi ciri khasnya Semi Rosid ya. Dari mostly atau kebanyakan yang beliau baca dari 114 surat itu, beliau kebanyakan bacanya dengan nahawan. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwa nahawan itu nadanya Semi Rosid ya. Padahal konsepnya tadi nada itu dari dulu sudah ada. Cuma karena piawainya Semi Rosid membaca menggunakan nada tersebut, maka stylenya ini mendominasi gitu. Seakan-akan natural dari beliau ya. Saking piawainya menggunakan nahawan, dan memang dibacanya di banyak surat juga. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahnya sudah, tinggal waktu. Waktu. Ro-nya ini harus tafkhim karena sebelumnya adalah dhammah. Waktu. Nah, kita masukkan ke dalam surat An-Nas aja ya. Itu surat yang lebih pendek aja. Surat Al-Ikhlas. Kita dengarkan lagi. Qul huwallahu ahad. Misalnya. Qul huwallahu ahad. Seperti itu bisa. Wa kitabin
juga. مسطور Allahus Samad. Lanjut. وكتاب مسطور في رق منشور Lam yalid wa lam yulad. Lanjut ya. Karena ini nadanya satu paketnya itu segini nih. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Maka kita kalau mau di akhir surat itu, kalau berdasarkan estetika keindahan cara baca Quran, harus dengan nada yang rendahnya gitu ya. Nada yang awal juga. Maka ditutup dengan tadi ya, di ayat ketiganya ini في رق منشور lam yalid wa lam yulad. Maka kita langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau Anas nggak bisa panjang ya sebenarnya. Kita coba masukin ke Anas. والطور Qul a'udzu birabbin nas. وكتاب مسطور Tinggal masukin saja. Malikin nas. Lanjut. في رق منشور Ilahin nas. والبيت المعمور Min syarril waswasil khannas. Oke, seperti itu sampai akhirnya. Jadi yang penting kita tahu corak nadanya ya. Kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam surat lain. Itu konsep belajar irama makomat gitu. Apakah kita konsepnya harus kayak gini, ngikutin sami saya terus? Bukan, tidak gitu. Sebenarnya kalau kita sudah expert, kita sudah menguasai, memahami benar-benar nadanya, kita pun bisa memvariasikannya sendiri. Kita lebih mandiri gitu, lebih independen. Kenapa kita ngikutin dulu? Karena dalam rangka itu ya, kita belajar dari awal. Nah, makanya harus ada panduannya dulu gitu. Harus ada public figure yang kita ikutin supaya lebih bagus, lebih terarah. Oke, wah itu nada nahawan ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan lebih populer lagi di surat Al-Fatihah ya tentang ini. والطور Misalnya membaca dengan di surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Bisa beliau juga membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di surat Al-Fatihah itu menggunakan sama nahawan juga ya. Surat Al-Baqarah awal-awalnya itu sama nahawan juga gitu. Itulah sebabnya beliau itu ya sering diidentikan dengan nahawan. Nahawan ini nadanya semi rosid gitu. Padahal kita sudah tahu tadi ya, nada itu sudah ada sejak dulu, cuma saking piawainya semi rosid membawakannya dengan terus menerus, maka seakan-akan seperti nadanya sendiri gitu. Padahal nadanya dari dulu sudah ada. Oke, lanjut Ikhwah. بسم Nah, kita simak الله dulu sampai akhir. الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. Jadi nada itu bukan ada yang nada rendah, tinggi ya, sedang, tidak seperti itu. Sebenarnya nada soba yang sedih sekalipun bisa dibaca dengan nada tinggi juga, asal kita sudah paham aja gitu. Sudah paham, tinggal diterapkan dengan nada yang tinggi.
anajem nih, surah di nada jiharkah yang identik dengan nada tinggi, ya, itu sebenarnya bisa juga dibaca dengan nadanya yang rendah gitu, atau sedang. Nah, demikian juga surat atur ini ya, nada nahawan bisa dibaca dengan tinggi seperti di ayat ini nih, di ayat ke 7-nya. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ini sebenarnya ada terusannya, ini tinggi nih sampai sini. Ya. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ya. Itu banyak juga yang tingginya, nanti ada rendahnya lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Tuh. Yang penting kita paham dulu corak nadanya, nah, baru kita nanti bisa mengikutinya. Nah, ini sekarang kita surat An-Najm ya. Nah, di surat An-Najm ini saya sering menggunakan nada jiharkah ya. Atau jiharkah ini sering disebut juga dengan nada a'jam. Ya. Nada a'jam. Nah, seperti apakah nada a'jam itu? Di sini beliau membaca dengan tinggi ya. Seperti ini. Langsung ayat pertama dulu ya, supaya kita lebih paham. Wan najmi idza hawa. Ya, pokoknya bedakan sama yang tadi ya. Kita sudah sama-sama mempelajari tentang dua nada tadi, tentang Adzariyat nih. Adzariyat itu Hijaz. Bacanya di awal Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hijaz dia. Wadzariyati dzarwa. Sedangkan atur lebih kalem ya, nahawan. Lebih kalem tapi agak sedih-sedih gitu. Watur wa kitabim mastur gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, ini kalau An-Najm kita nikmati nih ya. Just feel the flow. Ikuti aja suaranya. Jadi kita coba resapi cara warna nadanya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Oke. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Nih, ini kalau ini satu part nadanya ini dari 1 sampai 4 ya. Ini saking piawainya Semisari, jadi bisa 3 nada ini dibagi jadi 4 gitu ya. Kita pelajari di sini. Kita dengarkan dulu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ulangi lagi tadi dari bismillahnya di Adzariyat ya. Diatur dulu ya. Diatur kayak gini bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bedanya kalau diatur tadi lebih cenderung sedih ya. Kalau ini cenderung bahagia gitu. Nadanya itu, jadi nada juga punya rasa ya. Kemudian di surat Adzariyat itu lebih mendayu-dayu ala padang pasir ya. Jadi seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati dzarwa. Jadi kita juga harus bisa membaca Fatihah dengan nada yang ingin kita baca di suratnya gitu. Ini masalah estetika saja ya. Kalau bacanya nggak pakai nada juga sebenarnya sah gitu. Cuma tadi kita ingin
menjadi seorang yang mengamalkan hadis Rasulullah, zainul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian sendiri. Oke ya, kita bareng-bareng dulu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Nah, ayat kelima ini sebenarnya di ayat pertama sama itu nadanya. Wan najmi idza hawa, sama dengan yang ini. Allamahu shadidul fastawa. Allamahu shadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Sama dengan yang tadi ya. In huwa illa wahyun yuha. Kenapa sama? Karena tadi ya, sebenarnya nada dasarnya itu cuma 1 sampai 4 gitu. Sehingga kesimpulannya ketika kita paham, kita ngerti corak nadanya ayat 1 sampai ke 4, maka kita bisa memahami nada jahrka itu sendiri. Sehingga kita bisa baca dengan nada tersebut di surat yang lain ya, tanpa harus mendengarkan dulu qori bacanya kayak gimana gitu. Lanjut dulu ya. Oke. Ini belum selesai ya. Nah, surat An-Najm ini kita bedah sedikit ya tentang surat ini supaya lebih berfaedah. Supaya kita tidak cuma mempelajari cara bacanya aja, tapi kita ngerti juga apa yang kita baca ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat-ayat ya. Surat An-Najm ini adalah surat yang turun di Mekah gitu. Cirinya itu kalau turun di Mekah, nadanya pendek-pendek, kemudian bercerita tentang umat masa lalu ya biasanya. Kemudian tentang akidah, tentang penguatan akidah. Nah, di sini An-Najm ini turun di Mekah ya, di awal-awal kenabian. Yang mana orang Mekah itu tiap malam ngintip di rumah Rasulullah ya. Ini bayangkan aja nih seperti rumah Rasulullah ya. Ini biasanya di sini Abu Jahal nih tempatnya. Abu Jahal itu ngintip di biliknya rumah Rasulullah dari luar. Abu Sufyan juga sama di sisi yang lain. Kemudian ada juga orang Quraisy yang lain pokoknya, orang kafir Quraisy. Mereka itu nggak beriman, cuma hati mereka nggak bisa bohong ya, bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ya sebagai mukjizat gitu. Mukjizat itu definisinya adalah yang melemahkan apapun yang dianggap trending di masanya gitu. Di zaman Rasulullah trendingnya itu syair ya. Orang kalau syair, kalau berperang kemudian salah satu pasukan bersyair itu bisa jadi lawan pasukannya itu sampai ngeper duluan. Nah, karena yang dianggap trendingnya itu ada syair, maka Allah menurunkan Quran dengan seolah-olah seperti syair ya. Susunan kosakatanya gitu. Saking indahnya ya. Saking beyond the melampaui apapun yang seseorang yang dianggap hebat di masa itu, maka sampai level Abu Jahal, Abu Sufyan itu nggak kuasa nahan pengen dengar ini ya, pengen dengar ayat-ayat Allah SWT gitu. Makanya ngintip di rumah Rasulullah. Maka setelah ngintip itu kan ini di surat An-Najm ini di ayat terakhirnya itu adalah sujud tilawah karena merupakan ayat sajdah gitu. Yang fasjudu lillahi wa'budu. Ketika Rasulullah baca ayat terakhir di surat ini, Rasulullah karena memang diharuskan sujud tilawah ya, disunahkan, Rasulullah sujud di sana
maka 3 orang ini ikut sujud ya. Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lainnya gitu. Nah kemudian mereka pulang ya. Ketika pulang itu mereka saling ngobrol tuh. Abu Sufyan nanya ke Abu Jahal, sebelumnya gini, kayaknya di hari pertama semuanya itu ketika pulang bertemu ya, maka Abu Jahal itu menyuruh 2 yang lainnya agar tidak datang lagi ke rumah Rasulullah untuk mendengarkan Quran. Dia bilang, ini kalau umat kita tahu, orang Quraisy tahu kita kayak gini kelakuannya, maka jangan aneh kalau mereka masuk Islam secara masif diam-diam gitu. Karena kita aja yang pembesarnya kayak gini, maka besok jangan sampai kita kesini lagi ya, kata Abu Jahal. Nah kata Abu Sufyan sama yang lainnya, oke lah, kita nggak akan kesini lagi besok. Nah tiba-tiba ya di keesokan harinya Rasulullah ngaji lagi. Seperti biasa Rasulullah membaca wahyu dari Allah SWT. Maka pada waktu itu sama, ketiga orang ini datang lagi tanpa kompromi ya. Padahal sama-sama sudah janji nggak akan datang lagi. Nah terus apa yang terjadi? Mereka akhirnya ketemu lagi di hari kedua itu. Maka Abu Sufyan ngomong ke Abu Jahal, kita ini sudah dewasa nih ya, maka kita jujur-jujuran aja yuk. Kenapa? Apa yang membuat kamu pengen terus dengar apa yang Muhammad baca? Kayak Abu Jahal. Maka Abu Jahal ngomong gini, saya sebenarnya yakin Muhammad itu benar ya, Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kabilah saya sama kabilah Muhammad itu dari dulu sering bersaing ya. Kabilah Bani Hashim ngasih makan yang haji ya, karena walaupun sebelum ada Islam itu haji itu sudah ada gitu, ada musimnya, dan mereka berhaji juga, orang-orang di luar Mekah. Jadi ketika orang-orang berhaji, kabilahnya Bani Hashim itu ngasih makanan ya, ketika ada yang membutuhkan ngasih juga. Nah kabilahnya Bani Mahzum, Bani Abu Jahal ngasih juga sama, jadi saling bersaing gitu ya. Nah kata Abu Jahal, kalau misalkan di Bani Hashim tiba-tiba keluar Nabi, maka gimana nih cara ngalahinnya? Kan gak mungkin ada Nabi lagi gitu ya, gak mungkin Abu Jahal ngaku-ngaku sebagai Nabi. Nah makanya kata Abu Jahal, saya menyikapinya dengan demikian, menentang Muhammad, walaupun tahu saya juga bahwa itu benar ya. Ini disampaikan Abu Sufyan ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam. Nah intinya adalah kayak gitu ya. Jadi sebagai mukjizat, maka Al-Quran itu benar-benar membuat semua Quraisy terpukau ya. Sekali lagi, mukjizat itu adalah yang melemahkan definisinya, yang melemahkan apapun yang dianggap trending di masanya. Di zaman Rasulullah syair nih, maka Al-Quran turun dalam bentuk seperti syair. Di zaman Nabi Musa lagi ramenya, lagi trendingnya itu masalah sihir, maka Allah pun menurunkan mukjizat untuk melemahkan apapun yang dianggap hebat di zaman Nabi Musa dengan sesuatu yang seperti sihir juga gitu. Tangan Nabi Musa bisa bercahaya gitu ya, kemudian tongkatnya Nabi Musa bisa berubah jadi ular, membelah lautan dan lain sebagainya. Tentunya semuanya atas izin Allah. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ya, lagi ramenya tentang farmakologi, farmasi ya, tentang pengobatan. Maka Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk melemahkan apapun yang dianggap hebat di zamannya, zaman Romawi ya. Maka Allah pun membuat mukjizat itu dengan sesuatu yang serupa dengan pengobatan, tapi yang melampaui di masa itu gitu. Sampai sekarang pun masih tidak bisa ditiru nih. Nabi Isa itu dengan izin Allah pernah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian juga pernah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Sekali diusap langsung bisa melihat seketika. Menyembuhkan juga penyakit-penyakit kulit yang belum ada obatnya pada masa itu. Oke, sebelum kita lupa dengan nada tadi, kita ulang lagi nih, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, listen and repeat ya, kita dengarkan dan kita tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Ini sebenarnya sama nih, nada bismillah sama nada pertama sama ya. Kita masukin ke nada ke surat yang lain ya.
Kita surat Al-Falaq saja. Sebentar. Surat Al-Falaq ya. Karena ini surat apa? Nada jiharka ini indah ya. Terutama untuk ayat-ayat yang melambangkan kebahagiaan surga gitu. Wan najmi idza hawa. Masukkan ke Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, lanjut. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Min syarri ma khalaq. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjut. In huwa illa wahyun yuha. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mulai lagi ke sini ya. 'Allamahu syadidul quwa. Nah, selanjutnya kayak gitu. Jadi nada pondasinya cuma 4 ini saja. Nada selanjutnya adalah penjabaran dari ini nih. Jadi berulang-ulang terus gitu ya. Oke, itu surat An-Najm menggunakan nada jiharka. Terakhir ya, ini adalah surat Al-Qamar. Ini bisa dibilang nada yang paling sedih ya di antara nada-nada membaca Quran. Ini Al-Qamar ini tentang kiamat ya. Al-Qamar artinya bulan, tapi diawali dengan bulan itu sebagai salah satu tanda kiamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan bulan sudah terbelah. Dan bulan terbelah gitu ya. Ini maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW salah satu mukjizatnya itu ya, membelah bulan. Pernah ditantang ya. Rasulullah itu pernah ditantang sama orang kafir Quraisy. Muhammad, coba kamu bisa nggak ini bulan satu kamu bagi jadi dua, jadikan di timur sama di barat, di atas gunung ini dan gunung itu gitu ya. Maka Rasulullah pada waktu itu mendapat wahyu untuk menggerakkan tangannya ya, menunjuk bulan. Ketika digerakkan, bulan terbelah gitu ya. Dan masing-masing itu saling menjauh gitu. Masing-masing ya yang itu ya, yang diinginkan Quraisy itu semuanya Allah tunjukkan gitu. Jadi di sini ada gunung nih di jempolnya. Jadi si bulannya itu yang setengah benar-benar ada di gunung, di atas gunung tersebut. Tapi orang Quraisy ya, sebagian besarnya kan nggak langsung masuk Islam. Kebanyakan menolak dulu seperti Abu Sufyan, Abu Abbas bin Abdul Muthalib bahkan nih, paman Rasul sendiri gitu. Dan lain sebagainya. Sofwan bin Umayyah misalkan. Seperti Ikrimah bin Abu Jahal gitu ya, masih banyak. Oke, kita langsung saja ke sini. Kita dengar bismillahnya nih ya. Ini nadanya paling sedih, paling sendu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang juga saya misalnya bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan mencekokkan akhirnya. Kita dengarkan dulu, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Nah, gitu ya. Yang nadanya benar-benar sendu ya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Di sini jangan lupa ya ada tasdid sehingga bacanya itu memang tarkik ya, dengan tipis karena sebelumnya ada kasroh, tapi karena double R-nya sehingga R-nya itu disebut dengan nabar ya, dengan dibaca dengan cara mengangkat suara gitu. Dan juga lebih lama durasinya. Kita simak sekali lagi.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Nah, dengan ditinggikan. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yakunu sihrun mustamir. Ya. Dengan nadanya ditinggikan itu disebut dengan nabar. Nah, lanjut. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. Ini nadanya yang mana? Yang soba ini ya. Dia komat dibaca dengan nada soba. Nah, ini sebenarnya sampai ayat 3 ya. Sampai ayat 3 itu sudah satu paket nih. Kita masukkan ke dalam Al-Fatihah langsung. Ke dalam surat yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ar-Rahmanir Rahim. Atau Ar-Rahmanir Rahim. Karena tadi kan ini ayatnya panjang, sedangkan kita ingin memasukkan ke dalam ayat yang pendek Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga kita resapi saja nadanya, ya. Kita pahami dan kita praktekkan. Kita masukkan nada tersebut. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ar-Rahmanir Rahim. Ini kenapa nadanya ditinggikan? Karena memang ini harus ya. Ketika nabar itu atau tasdid di belakang tasdid yang diwakofkan, itu kan ada dua huruf di sini. Maka nabar itu kaidahnya adalah dengan cara diangkat suaranya. Nah, kita lanjutkan ya. Ke lagi. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Nah, ini sebenarnya dua nada ya. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Ini masuk ke Ihdinas siratal mustaqim dan selanjutnya gitu. Oke, ikhwati fillah azani Allahu yakum, kita sudah menganalisis ya nada-nada Sami Rosid dengan 4 surat Ad-Dariyat, surat At-Tur, surat An-Najm dan surat Al-Qamar. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Sebelumnya mungkin sebelum ditutup, kesimpulannya adalah yaitu kita fokus ke dalam ayat-ayat yang awalnya saja ya. 1-3 atau 1-4 ya di surat At-Tur. Nah, kemudian setelah itu kita pahami. Nah, setelah kita pahami, kita gunakan dalam ayat yang lain. Oke.
Oke, mungkin demikian saja yang dapat di-share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran semuanya semakin cinta kepada Al-Quran, dan kita kelak nanti akan dihimpun sebagai ahlullah ya, yaitu ahlul Quran, orang yang senantiasa mencintai Quran. Oke, watifillah azani Allahu yakum. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi